Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat sore waktu Kanada. Hari ini udaranya cerah banget. Nah, kali ini saya akan bicara mengenai agriculture job opportunities atau bekerja di perkebunan. Dan saya baru aja melakukan research, mendapatkan satu website yang menurut saya cukup bagus untuk saya share. Tapi sebelumnya ingin saya ingatkan kembali bahwa satu hal, bahwa ini semua adalah berupa general information. Jadi tidak ada niat saya untuk memberikan legal advice. Jadi lebih merupakan guideline. Nah, yang paling penting adalah Anda harus selalu membaca dan mengerti isi website tersebut, juga mengerti step-stepnya apa yang harus dilakukan kalau Anda berminat untuk melamar pekerjaan. Saya sudah mendalami, saya tadi melihat melihat website ini, saya sudah research dari pagi ya, sekarang jam 4, jadi saya dari ya sekitar jam 12 sudah melakukan research, saya melihat informasinya cukup bagus, kemudian dia juga memberikan informasi kepada para employer yang ingin melakukan job posting, sehingga saya melihat bahwa, oh oke, dan ada orang-orang tertentu dengan menggunakan email yang saya lihat emailnya juga legal ya, yang menggunakan website, alamat emailnya juga bukan Gmail, bukan Yahoo, bukan yang free-free kayak gitu. Nah, eee, jadi saya melihat kedalaman materi dari si website ini, ya. Oke, kita akan masuk ke website itu, eee, sekarang ini, oke. Nama website-nya mungkin sudah ada yang familiar ya, namanya ini agriculturecareers.com, ya. Ini alamat emailnya ada di sini, sorry, alamat website-nya di sini, ya, type aja. Dan yang paling penting adalah, kalau Anda mau berminat kerja di Kanada harus memilih country-nya adalah country yang dengan bendera Kanada, ya. Karena ada beberapa country sepertinya, tapi saya pilih Kanada. Nah, tadi kemudian Anda lihat di sini, eee, kalau mau kita lihat satu persatu ya, kalau mau join our community, we'll do the work for you, create profile. Bisa juga Anda create profile. Karena memang itu biasanya di Kanada atau di British Columbia ya, saya sangat familiar kalau misalnya mau apply kerjaan di salah satu website di perusahaan manapun, mereka selalu minta kita satu apply online, kemudian kita create profile. Sehingga HR atau human resource itu memiliki data kita, ya. Oke, dan itu harus akurat dan harus up to date. Misalnya Anda merubah alamat email atau Anda merubah alamat telepon atau misalnya udah di Kanada alamat rumahnya berubah, nah itu diupdate terus profilnya. Nah, ini contoh-contohnya sorry, job opportunity yang ada. Saya besarin sedikit bisa nggak? Ya, bisa ya. Nah, ini seperti, di Dairy System, Service Technician, ini di Ontario, ini di Ontario juga, Farm Health Guardian, Agronomist di Saskatchewan, di Ontario, di Jasper, ya ini di BC, General Farm Worker. Nah, oke, banyak ya. Nah, tapi satu hal juga yang tadi saya lihat cukup bagus adalah, ya kalau Anda melihat more jobs, Anda klik di sini. Nah, ini tadi saya lihat ya, kembali lagi sebelum kita melihat yang lebih dalam lagi, satu hal, mmm, kalau Anda ingin mendapatkan alert, artinya mendapatkan email dari mereka, ya mungkin bisa masuk ke sini, cuman kadang-kadang terlalu banyak, jadi emailnya kepenuhan, ya. Nah, ini nama-nama employer-nya. Saya kurang tahu apakah ini ada di Kanada atau enggak, tapi tadi saya klik ada beberapa yang berlokasi di Amerika. Jadi ini adalah juga untuk beberapa negara lain ya, termasuk Amerika. Kemudian dilihat lagi, nah ini khusus untuk Kanada. Oke, Relationship Management Associate. Ini employer jobs. Oke. Oke, kita klik coba ya, Farm Credit Kanada. Ini apa maksudnya? Oke. Ya. Ya, ini sebenarnya sama. Jadi ini juga lowongan atau job opportunity Relationship Management Associate di Kelowna. Ya, saya tahu Kelowna karena itu di British Columbia, Western Canada, di update-nya tanggal 8 Februari. Loh, hari ini dong? Ya, hari ini tanggal 8. Oh ya, ini berarti baru. Kalau kita klik sini bisa nggak? Oh ya, bisa. Ini contoh aja. Oke. Nah, ini Relationship Management Associate, worker type-nya permanent, English.
Saya nggak tahu apakah mereka mau menerima foreign worker, tetapi karena banyak sekali yang tetap nanya, "Bu, mau kerja, Bu, mau coba kerja di sana." Oke, dicoba aja, kemudian email aja. Nah, kita lihat, apakah ada emailnya atau enggak. Ini baca dulu requirement-nya. Yang penting kalau untuk apply selalu klik apply to this position, ya. Nah, ini applying for relationship management associate. To apply for this position, please enter your email address. Jadi Anda masukin email address-nya and then continue. Then you need to continue the step sampai selesai, ya. Kalau memang mau apply for this job. Nah, kita lihat lagi job details-nya. Selalu melihat job details-nya. Ini job title, location, company, industry sector, industry type. Oh, ini di banking, customer support, minimum experience-nya 2 tahun. Open until ini. Nah, di sini kan dia nggak tulis apakah ini hanya untuk candidate di dalam Kanada atau bisa meng-hire foreign worker. Nah, karena dia nggak tulis, ya udah apply aja menurut saya, ya. Dan juga satu hal yang saya ingin sampaikan, ini ada British Columbia Virtual Career Fair Event. Nah, ini artinya mereka melakukan career fair virtual ya di British Columbia. Kalau Anda mau ikut, mungkin ya klik aja daftar, bisa nggak? Dicoba. Ini kita klik, kemudian ini ada keterangannya. Kalau nggak salah juga di provinsi lain juga mereka mengadakan. Ini akan diadakan tanggal 23 Februari. Jadi masih lama kan? Nah, daftar aja ya. Cara daftarnya adalah ini misalnya tadi saya udah daftar karena saya pengen tahu juga apa aja sih yang diomongin gitu loh. Siapa aja employer-nya gitu loh. Nah, kemudian itu tadi ya, kita kembali lagi ke sini sekarang. Ya, tadi kita kan udah bicara mengenai. Jadi ini caranya ya, akan banyak. Jadi kalau Anda mau cari lagi kerjaan, misalnya ada yang bilang, "Bu, cari kerjaan di Atlantic Province." Misalnya sebagai apa? Farm worker. Anda ketik farm, ada nih. Misalnya farm ranch assistant. Provinsinya di mana? Misalnya di New Brunswick. Bisa nggak? Oke. New Brunswick Anda klik search. Oh, ternyata ada. Ya, caranya ya seperti itu. Crop Production Manager. Oh, ini di USA. Ini New Jersey mungkin ya. Oke, beda. Oke, kita akan lihat misalnya British Columbia ya. Yang paling saya kenal deh. British Columbia ada nggak? Nggak ada berarti. Oke, jadi balik lagi. Ya, ini semua Ontario, Kanada. Jadi kalau yang mau kerja sebagai ini di professional level ya, di professional care relationship management di banking ya, Anda tinggal masuk aja. Ini ini banyak juga. Nah, ini crop untuk intern, kemudian research associate ya. Terus ke sini lihat lagi. Tinggal research terus aja ya. Saya juga tadi mendapatkan informasi yang cukup bagus. Misalnya saya pengen tahu employer-nya siapa aja. Jadi Anda nanti, makanya saya bilang kan kalau ada tawaran atau ada lowongan kerjaan dari employer sini, coba dicek aja employer-nya ada nggak. Saya pengen tahu tadi employer siapa aja nih. Kemudian saya masuk ke employer partners. Nih ya, saya besarin. Oke, employer partners. Anda klik. Nah, ini employer partnership mereka. Ya, ini ada nama-namanya. Nah, ini juga semua. Kalau kita klik di sini, misalnya, nih, nama ini, coba. Ya, ini nama employer-nya. Oke, ini semua keterangannya. Keterangan si employer itu. Dan Anda kalau ingin follow company itu ya tinggal follow aja, gitu. Isi email address-nya. Jadi Anda tahu company ini memang ada. Ya. Kemudian balik lagi kita. Ya, ini banyak ya pekerjaannya.
Dan saya tidak bisa, apa artinya tidak bisa, again ini there is no guarantee, you just have to apply. Tetapi kemarin itu saya apply dan saya direspons. Saya kadang-kadang suka ngetes aja gitu loh, saya direspons. Dia bilang, "Hai Mita, kamu masih tertarik nggak untuk kerja di bidang agriculture? Kita sekarang punya opening ini," segala macam. Nah, memang, mereka tahu karena posisi saya di Kanada, tapi kan sekarang Anda mengisi profile. Jadi kalau ngisi profile itu kan mereka pasti juga tahu bahwa Anda tidak di Kanada. Mungkin aja mereka menghubungi Anda, ya. Yang kemudian bisa juga dilihat, misalnya kita lihat ada career fairs nggak. Nah, ini yang 2021 Januari, Februari tanggal 9 ada. Nah, ini ada. Kalau Anda lihat career fairs, ini ada di Manitoba, oh di US juga ada. Nah, British Columbia yang tadi saya udah daftar. Jadi kalau Anda mau ikut yang di Manitoba, ini beda ya provinsinya sama saya. Anda tinggal klik learn more, ini Manitoba Virtual Career Fair, ya, ikut aja. Just make sure aja ini sentral waktunya. Sentral itu beda dengan saya karena saya Pacific Time. Jadi you need to make sure juga tahu waktunya, ya kan? Jadi bisa juga ikutan. Kalau misalnya terus bisa juga tanya. Mungkin kalau misalnya virtual career fair itu kadang-kadang semacam seperti info session yang saya bikin seperti live kemarin. Kita dibolehkan bertanya, ya bertanya aja langsung, boleh nggak saya foreign worker apply langsung, gitu ya. Again, ini nama-nama employer-nya bisa diklik, feature employers-nya, kemudian university partner, saya kurang tahu apakah ini ada university-nya. Oh, ada. Oke, ya. Biasanya kalau gini berarti mereka menerima anak-anak yang graduate dari university tersebut dan mostly dari Amerika ya. Colorado, Kansas, ya. Coba kita lihat ada yang dari Kanada nggak? Nggak ada. Semuanya dari Amerika. Oke. Ini tadi yang menurut saya cukup bagus websitenya. Jadi kembali lagi Anda klik website ini, kemudian ini tadi the main page-nya Anda klik, kemudian masuk resources-nya, ya lihat lagi, kemudian mau lihat employer job, nah Anda kalau mau post the resume, masukin resumenya Anda, ya. Nah, Anda kan harus bikin dulu profilnya, makanya saya bilang harus bikin profile dengan email, ada password-nya, masukin resumenya. Siapa tahu dipanggil juga. Karena ada beberapa website itu di Kanada seperti Indeed misalnya. Saya beberapa kali dikontak oleh employer melalui Indeed, melalui resume yang saya taruh di situ dan mereka bilang, "Oh ya, mereka mau hire saya atau mereka mau interested untuk kasih saya interview untuk posisi bla 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 bla." Jadi it is possible dan itu kejadian dengan saya gitu ya. Dulu ya saya tapi kan lagi nggak pengen kerja. Oke. Apalagi kemarin ini ya ini contoh-contoh kerjaannya seperti ini, kemudian resources-nya kalau Anda mau lihat cara membuat resumenya, mereka juga kasih ilmu ya untuk bikin ada juga banyak, saya lihat banyak info atau banyak artikel tentang membuat resume, tentang persiapan untuk interview, kemudian ya seperti ini interview training, kemudian link profile LinkedIn profile advice from agriculture employers, ya kan? Kenapa LinkedIn itu saya bilang sangat berguna? Karena employer itu ngelihat profil kita di LinkedIn, ya. Nah, ini dia kalau misalnya udah bisa bikin profil LinkedIn, ini juga ada agriculture employers-nya kasih advice. Oke, saya rasa itu aja cukup. Mudah-mudahan berguna. Jadi again kembali gunakan website ini bagi yang ingin bekerja di perkebunan. Sepertinya ini khusus untuk perkebunan ya, karena memang di sini tulisannya providing global talent solutions in agriculture and food. Dan oh ya, satu hal lagi yang juga tadi saya lihat cukup bagus adalah employer sendiri juga ada beberapa cara sebagai employer untuk memposting. Saya lihat jadi intinya di sini adalah employer itu dia bayar ya kalau dia mau, maksudnya dia bayar kalau mau posting. Jadi kan employer-nya berarti legal. Jadi hati-hati aja kalau ada scam. Ingat ya, cek dulu nama employer-nya itu. Ya, selalu ingat dan di sini selalu klik di sini employer-nya. Lihat di sini. Oke. Kemudian apalagi lihat di sini recruiter partners. Coba kita lihat recruiter partners. Nah, ini adalah recruiternya.
ya. Nama-nama recruiternya saya akan lihat yang khusus untuk Kanada misalnya. Nah, saya lihat karena kita ada di North America, kalau ini kan UK. Saya lihat yang di North America saya klik. Oke, ini adalah recruiter partner mereka. Jadi ini recruiter yang melakukan rekrutmen untuk employees, untuk candidates. Nah, kalau mau apply, coba kita lihat di sini. Your partner for hiring success. Oke. Ya, kita bisa search job, ya. Jadi sama juga di sini. Nah, ini about us-nya baca dulu. Oke. Saya lihat karena dia ada di North Amerika ya, karena kita kan oh ya, ini dia alamatnya ya, karena kita di North Amerika kan. Kemudian di sini klik job search-nya. Sama aja keyword-nya apa, mau kerja di mana, misalnya dan kemudian location-nya. Kita lihat location-nya lagi di sini, ini ada di Ottawa. Misalnya untuk yang coba kalau farm worker. Location-nya, oh ini ada Vancouver, coba klik Vancouver, ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti kita klik coba misalnya Ottawa farm worker. Nggak ada juga. Northeastern Ontario. Oke, coba kalau misalnya ini farm aja, bisa nggak? Oke, berarti dia ini kita lihat. Oke. Ya, sepertinya dia ini mostly professional ya. Artinya kantoran gitu kerjaannya. General manager, ya tapi terserah. Jadi siapapun kan bisa apply, ya. Pokoknya saya udah bantu sebantu-bantunya ini. Artinya mudah-mudahan ini berguna. Ini website yang bisa Anda masukin. Jadi be careful, harus tetap careful. Lihat yang masuk ke dalam website yang recruiternya yang memang itu mudah-mudahan bisa dipercaya. Nah ini dia ada emailnya, ada nomornya. Nah saya lihat kalau ini dia menggunakan email seperti ini. Nah, ini kan email yang mereka membeli domain. Membeli domain berarti kan mereka adalah ya company yang bukan ecek-ecek gitu loh, yang bukan abal-abal, yang bukan sembarangan gitu loh. Nah, pokoknya mesti hati-hati ya. Saya nggak berani juga menggaranti, tapi kalau misalnya lihat dari penampilan dari websitenya, juga dari email address-nya, mudah-mudahan ini bisa dipercaya. Kemudian Anda bisa submit your resume di sini for future consideration, ya. Tidak ada salahnya Anda apply walaupun Anda ada di Indonesia, ya. Oke, mudah-mudahan ini berguna. Mudah-mudahan terus saya bisa bantu dan jangan lupa kalau memang mau join virtual career-nya, join aja walaupun di mana terserah. Ini ada di Alberta udah selesai. Midwest, Manitoba akan datang Februari tanggal 9 di South Central US. British Columbia, which is itu di provinsi saya udah daftar juga. Southeast US, dicoba juga. Atlantic Kanada. Oh, ini ada nih di Atlantic Kanada, bulan Maret. Ya, Central Atlantic, Northeastern US. Oke, ini ada juga Lakeland College, Ontario Fit. Quebec dia juga bikin, ya. Nah, ini dia bikin di Campus Organization Career Fair. Oke, so this is very good website menurut saya, ya. Kemudian jadi mudah-mudahan ini berguna. Kembali lagi, ini adalah guideline, general information. Anda harus membaca semua websitenya, harus mengerti step by step-nya, kemudian membuat resume yang bagus. Dia juga memberikan panduan untuk membuat resume. Ikutin, jangan lupa bikin profilnya, masukin resumenya, kemudian update profile Anda, cek apakah ada notice, apakah ada email balasan dari mereka. Ya, hopefully ini semua berguna. Stay tuned, stay subscribed, and then I will get back to you with more information about job opportunity, about school, study, work, and live in Canada. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Bye.